Good sama good. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di chapter sebelumnya kita akhirnya bisa melihat akhir cerita Kuma, dan sekarang perhatian lebih kini dapat dialihkan ke Bonnie dan juga bajak laut topi jerami yang berada di Pulau Aegean. Pertempuran di Aegean semakin dekat dibandingkan sebelumnya dan hanya masalah waktu saja sebelum segala sesuatunya mulai rusuh dan lebih banyak orang yang akan terlibat di dalamnya. Jadi, kira-kira apa yang akan terjadi setelah flashback ini selesai? Kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Namun, seperti biasa jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1102 menandai berakhirnya kilas balik dari Kuma. Nah, di One Piece chapter 1103, kemungkinan akan melanjutkan Bonnie yang menangis di Nikkyu Room setelah mengetahui kenangan ayahnya. Tak mungkin akan melihat sedikit cuplikan dari Bonnie yang memproses semua informasi yang dia serap sebelumnya. Nah, segera setelah hal tersebut terjadi, ceritanya akan segera berpindah kembali ke Saturnus dan juga Jewelry Bonnie. Bagi yang belum ingat, Bonnie saat ini berada di dalam genggaman Saturnus, sedangkan Luffy dan juga Kizaru sama-sama sedang terpuruk. Bajak laut topi jerami tertahan oleh kemampuan mistik Saturnus yang mencegah mereka bergerak. Ini berarti Bonnie bisa saja kehilangan nyawanya dan dia sangat amat membutuhkan bantuan. Sebelumnya, Kuma memberitahu Bonnie bahwa suatu hari Mika akan menyelamatkannya. Nah, ini yang sangat penting dan menjadi kunci kejadian yang akan datang dalam cerita nanti. Berdasarkan keadaan saat ini, sepertinya Luffy akan kembali beraksi. Namun, ada kemungkinan yang lebih menarik di sini bahwa sekali lagi Bartolomeo Kuma akan muncul dan beraksi untuk terakhir kalinya yang akan menyebabkan flashback pun akhirnya sempurna. Meskipun sepertinya Luffy adalah pahlawan yang akan menyelamatkan Bonnie di Egghead, sebelum hal itu terjadi, orang yang akan menyelamatkan terlebih dahulu Bonnie mungkin sebenarnya adalah Bartolomeo Kuma. Kuma saat ini sedang dalam perjalanan menuju Pulau Aegean. Meskipun belum dipastikan kemana dia pergi, hanya ada satu tujuan yang bisa dia tuju, dan itu adalah Pulau Aegean. Meskipun Bonnie membutuhkan seorang pahlawan untuk menyelamatkannya di hari itu, orang tersebut tidak lain adalah ayahnya sendiri, yakni Kuma. Faktanya lebih masuk akal bagi Kuma untuk tiba di chapter berikutnya daripada Luffy bangkit dan menyelamatkan Bonnie, terutama mengingat bahwa dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menyelamatkannya saat ini. Dengan hadirnya flashback dari Bartolomeo Kuma tersebut mengisyaratkan kematian Kuma sepertinya sudah dekat. Di sisi lain, Luffy saat ini membutuhkan bantuan sama seperti Bonnie, dan bantuan ini tidak lain adalah Kuma. Ini karena dia memiliki koneksi ke pulau ini seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya, dimanapun dia mengunjungi tempat tersebut, maka dia bisa langsung memindahkan dirinya ataupun seseorang ke tempat tujuan tersebut. Dia juga memiliki koneksi dengan orang-orang seperti Kizaru dan juga Sentomaru, dan yang terpenting adalah dia memiliki koneksi dengan bajak laut topi jerami karena dia yang bertanggung jawab membagi kru dan kemudian melindungi Thousand Sunny. Namun saat ini prioritas pertamanya adalah menyelamatkan putrinya Bonnie dari cengkraman Saturnus. Begitu dia berhasil melakukan hal tersebut, momen yang paling kita tunggu-tunggu akhirnya, happy ending di mana pertemuan intens antara ayah dan anak akhirnya benar-benar terjadi. Ini adalah momen tersedih jika memang benar mereka berdua untuk pertama kalinya akan bertemu kembali. Jadi akan menarik untuk melihat bagaimana Oda menceritakan hal tersebut. Apakah memang benar skenarionya seperti itu, ataukah sisi gelap dari Oda Sensei kembali diperlihatkan dengan menghancurkan saja Bartolomeo Kuma di hadapan anaknya sendiri. Walaupun Kuma tidak memiliki ingatan dan keinginan bebas saat ini, namun dia sepertinya menentang hukum alam dan entah bagaimana masih bergerak seolah-olah jiwanya ingin pergi dan pindah ke sana. Setelah semuanya kembali normal gara-gara ulah dari Kuma, segalanya pun akan diserahkan kepada Luffy untuk mengurus pertarungan terakhir arc ini, yakni Luffy versus Saturnus, dan akhirnya akan segera dimulai.
Luffy akan segera beraksi kembali. Saturnus akan menjadi musuh utamanya di sini dan ini akan menjadi pertarungan terakhir di Pulau Aegean. Luffy kemungkinan tidak akan membuang waktu lagi dan masuk ke dalam mode Gear 5 dan begitu dia melakukannya, semua orang akan melihat Nika dengan penuh kegembiraan di depan mata mereka. Ini pun akan menjadi momen yang bersejarah karena Bonnie dan juga Kuma telah menunggu Nika turun ke dunia. Namun harus diingat bahwa Saturnus memiliki perintah penghancuran diri untuk Kuma saat dia memberitahu Vegapunk dengan menciptakan tombol penghancuran diri di tubuh dari Bartolomeo Kuma dan dia berpotensi menggunakan alat tersebut untuk menghabisinya di Aegean. Nah, sekarang ada permasalahan yang lebih berat. Terjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Bonnie. Dia dengan sadar memegang gelembung ingatan yang dimiliki oleh Bartolomeo Kuma. Nah, Vegapunk menyimpan ingatan dari Kuma di suatu tempat khusus yang bernama Nikyu Room, sampai kemudian Bonnie pun menemukan tempat tersebut. Namun ternyata Bonnie kemudian menyentuhnya dan dia pun terhisap ke dalam dunia kenangan dari Kuma. Menariknya adalah kemudian di mana Kuma memberikan salinan dari isi kenangan tersebut, tujuannya adalah Kuma agar tidak benar-benar kehilangan seluruh keingatannya. Dijelaskan bahwa tidak boleh ada yang menyentuh balon ingatan tersebut. Namun sayang Bonnie menyentuhnya. Nah, setelah melakukan hal tersebut, Bonnie mengalami perubahan sikap kepada Vegapunk yang awalnya marah besar dan sekarang berubah menjadi jauh lebih tenang. Dia juga sudah tidak lagi menaruh dendam terhadap Vegapunk setelah melihat apa yang terjadi. Lalu di chapter 1102, gelembung kenangan tersebut sudah tidak ada lagi di ruangan Nikyo. Jadi apakah ingatan Kuma tidak akan bisa untuk kembali? Seperti yang disebutkan oleh Vegapunk, menghilangkan ingatan dari manusia sama saja dengan membunuhnya. Apakah ini yang membuat program di tubuh Kuma error yang menyebabkan dia hilang kendali, berteleportasi kemana-mana dari Pulau Momoiro ke Marujoa, dan mungkin mengakhiri hidupnya sampai ke Pulau Aegean? Mungkin masih ada peluangnya di mana Kuma masih bisa menempatkan ingatannya kembali, seperti yang Tamagon teorikan kemarin yang menyangkut kemampuan dari Bonnie yang bisa saja membantu semua itu terjadi. Namun, persentase yang paling kuat adalah sudah jelas bahwasannya seperti karakter-karakter yang sudah dimunculkan ke dalam flashback, itu akan menjadi awal pertanda kematian dari karakter tersebut akan semakin dekat. Jadi kita nantikan saja ya bagaimanakah nasib Bartolomeo Kuma. Untuk menutup video ini, Tamagon punya pengumuman terkait dengan jadwal perilisan dari chapter One Piece. Sebenarnya untuk chapter 1103 di minggu ini libur, namun pembocor mengatakan bahwa kita akan mendapatkan bocoran awal dari chapter tersebut di minggu ini. Jadi, di 2 minggunya lagi, kita akan libur sebanyak 2 minggu berturut-turut berikutnya, sampai kita mendapatkan chapter 1104 yang akan ada di tahun depan. Ini sama seperti pada kasus di tahun kemarin ya, yang juga 2 minggu berturut-turut kita tidak mendapatkan chapter, di mana chapter baru akan muncul pada pekan ketiga di bulan Januari nanti. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.